Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau bukakan hati dan telinga kami Tuhan. Kau bukakan juga mata hati kami, supaya kami melihat Tuhan rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bukakan mata rohani kami, sehingga kami dapat berjalan Tuhan dengan melihat rencana-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena segala sesuatunya adalah anugerah-Mu dan adalah kebaikan-Mu Tuhan. Dan semuanya boleh jadi karena pengorbanan-Mu Tuhan. Dan Kau yang Tuhan, Kaulah Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Walau kami tak melihat Tuhan jalan Tuhan, namun kami tetap percaya. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah
mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, memungkinkan kami untuk bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah online kami di rumah kami masing-masing, dan kami merasakan penyertaan pertolongan-Mu selama 1 minggu ini. Kami percaya Tuhan, semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami sehat, diberkati, ada keluarga, tempat tinggal, ada makanan yang cukup membuat kami jadi sehat, itulah bukti pertolongan-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman itulah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Turunlah pengurapan-Mu sehingga setiap perkataan firman merupakan kekuatan, memberikan kami semangat. Firman itu juga menyembuhkan, firman itu juga membuka jalan. Dan apapun yang menjadi permasalahan kami percaya Engkau lebih besar dari permasalahan kami, dan Engkau sanggup untuk melakukannya karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau kenal kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Tentunya sangat senang bisa kembali bersama-sama mengikuti ibadah online ya di rumah kita masing-masing. Tetap sehat, masih harus pakai masker bukan? Nah, patuhi terus protokol kesehatan, jaga jarak, dan kalau tidak perlu-perlu banget, jangan keluar rumah atau berada dalam kerumunan-kerumunan, supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan tentunya supaya kita juga tetap sehat, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang anugerah. Tentunya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya juga ingin menyapa barangkali ada teman-teman saya atau saudara yang baru pertama kali ini bergabung dalam channel ibadah kita. Tentunya kami sangat senang dan juga selalu berdoa agar saudara juga ikut diberkati, bisa bersama-sama, dan yakinlah ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan memanggil engkau untuk kita bersama-sama diberkati dalam anugerah Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan hari ini, kita akan berbicara tentang anugerah. Apa sih anugerah itu? Bapak Ibu saudara-saudara, kalau diterjemahkan secara umum gitu ya, secara bahasa kita, anugerah itu suatu pemberian bersifat cuma-cuma, tapi bukan barang murahan gitu ya. Misalkan kalau ada yang diberikan dianugerahi bintang Mahaputra misalkan begitu, artinya diberikan secara cuma-cuma sebagai suatu penghargaan, atau dianugerahi hadiah mobil gitu, atau dianugerahi tanda jasa pengabdian selama 20 tahun misalnya dari suatu perusahaan kepada karyawan yang berprestasi atau yang teladan. Nah, itu semua disebut anugerah. Dan masih banyak lagi kata-kata anugerah yang bisa kita terjemahkan terhadap kehidupan kita sehari-hari, bukan? Nah, saat ini kita akan berbicara tentang anugerah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa hidup ini anugerah, bahwa kesehatan, walaupun kita juga harus menjaga diri, menjaga jarak, patuhi protokol kesehatan, tapi juga harus kita yakini bahwa kesehatan itu juga diberikan oleh Tuhan. Dan masih banyak lagi kata anugerah. Untuk itu kita akan baca satu ayat yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Demikian
firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata bahwa aku ada sebagaimana aku ada saat ini, itu adalah anugerah. Wah, luar biasa. Kalau sedikit kita mereview tentang latar belakang Rasul Paulus, sebelum Tuhan panggil dia menjadi rasulnya Tuhan, dia malah orang yang sangat anti. Dia menganiaya umat Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan panggil, dijadikan menjadi alat di tangan Tuhan, dan ketika dia masih ada, masih sehat, masih kuat, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada dia. Bahkan katanya, di dalam anugerah itu ada kasih karunia yang membuat dia menjadi bisa kerja lebih giat, membuat dia menjadi bisa kerja lebih semangat, membuat Rasul Paulus ini bisa seakan-akan melebihi yang lain. Itulah kasih karunia di dalam anugerah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita setelah kita merasakan bahwa sehari demi sehari, lewat seminggu, lewat sebulan, bahkan hampir setahun ini kita dalam suasana COVID-19, dan masih bisakah kita mengucap syukur seperti Rasul Paulus berkata, kalau aku masih ada sampai hari ini seperti aku ada, itulah adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, tentunya yang beriman. Nah, anugerah itu justru menurut Rasul Paulus akan membuat kita menjadi lebih giat, bukan membuat kita jadi pesimis, lalu diam, lalu merasa nggak ada harapan, merasa menunggu. Tidak, kata Rasul Paulus, justru membuat kita menjadi lebih giat, bahkan lebih giat dari yang lain. Kenapa? Karena mempercayai anugerah Tuhan itu di dalamnya adalah ada kasih karunia. Saya berharap apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini bisa membangkitkan semangat kita bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Tidak ada yang sukar bagi Dia, karena Dia adalah Allah. Bahkan hidup kita pun dipelihara oleh Dia. Nah, hari ini kita akan berbicara lebih lanjut bagaimana menerima anugerah itu. Sebab anugerah itu menjadi idam-idaman. Anugerah itu menjadi sesuatu yang diharapkan. Karena dengan anugerah itu membuat Rasul Paulus menjadi lebih giat, lebih semangat, dan sehat. Nah, itu yang dikatakan anugerah. Bagaimana memperoleh anugerah itu dari Tuhan kepada setiap kita tentunya. Nah, kita pelajari Rasul Petrus mengatakan, ya, anugerah diberikan kepada mereka yang rendah hati. Adakah kita rendah hati? Kita harus belajar itu. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 mulai ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati.
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Petrus ngajarin bahwa anugerah itu diberikan kepada orang yang rendah hati. Katanya kepada orang yang rendah hati itu disayang Tuhan, disayang Allah. Nah, Rasul Petrus bilang, seperti kebiasaan yang muda, hormat, tunduk sama yang tua, itu sudah harus dilakukan. Dan semua nih, yang muda, yang tua, semua itu hendaklah selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya apa sih? Supaya disayang Tuhan. Nah, itulah ketika Tuhan mengasihi, ketika Allah mengasihi, maka Dia akan memberikan anugerahnya. Anugerahnya itu membuat kita jadi semangat, membuat kita jadi yakin, membuat kita tetap sehat. Dan anugerahnya itu adalah kasih karunia. Kasih karunia artinya setiap apa yang kita lakukan, lalu Allah ikut bersama-sama dengan kita. Dia siap untuk menolong kita. Dan lebih daripada itu, Rasul Petrus katakan, rendahkanlah juga bukan terhadap sesama, tetapi kepada Tuhan. Artinya jangan ada di antara kita nih yang merasa nih gini nih, wah aku kan karena aku mampu, karena aku pandai, karena aku kuat, karena aku berusaha lalu aku berhasil. Nah, maksudnya jangan ada yang berkata seperti itu, tetapi rendahkanlah dirimu, hatimu di hadapan Tuhan, mengakui gitu ya, mengakui bahwa semua adalah anugerah ya. Jangan jauh-jauh deh, bahkan nafas nih yang kita sedot nih, oksigen itu gratis bukan? Nah, itu dia ya, jadi kita nafasnya gratis, kesehatannya, bahkan hikmatnya, rezekinya. Nanti kita akan lihat bahwa Tuhan itu bukan cuma memberikan anugerah untuk kehidupan, tetapi sangat luas sekali. Dia punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Jadi Rasul Petrus katakan ya, mensupport apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi anugerah itu diberikan kepada setiap orang yang rendah hati. Seperti yang muda menghormati yang tua bukan? Nah, itu kan kerendahan hati namanya. Nah, demikian juga kepada Tuhan, setiap orang. Dan yang rendah hati itu dikasihi oleh Tuhan. Jadi belajarlah dalam keseharian kita. Tapi ingat ya, rendah hati itu beda dengan rendah diri ya, pernah kita bahas ya. Rendah diri itu minder gitu ya, wah udah deh pesimis ya, udahlah, bukan begitu ya. Kita harus tahu bahwa kita memiliki Allah, bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan itu sebabnya kita tetap rendah hati, sekalipun kita kuat, sehat, itu adalah anugerah. Nah, anugerah itu diberikan kepada setiap kita yang rendah hati. Yang kedua, apa sih manfaatnya anugerah itu? Mari kita baca dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, dan tentunya berkata kepada kita juga pada hari ini, bukan? Dikatakan itu semua karena kasih karunia kita dianugerahkan, lalu kita beriman, lalu kita diselamatkan. Diselamatkan oleh karena kita percaya, kita beriman, dan diselamatkannya itu karena anugerah Tuhan semata-mata.
Nah, jadi yang kedua dalam firman Tuhan kita renungkan bersama-sama ini, anugerah itu bukan cuma sekedar kita ada sampai hari ini kita mengucap syukur, sehat, ada berkat, keluarga, tempat berteduh, ada makan, ada rezeki, bukan cuma sebatas itu, tetapi justru sampai kepada anugerah untuk keselamatan, untuk kehidupan kekal. Sorga itu juga anugerah bagi kita yang beriman. Jadi ternyata anugerah yang Tuhan berikan tidak sebatas hanya untuk hidup hari ini, tetapi juga untuk kehidupan yang akan datang, untuk kehidupan kekekalan. Sorga merupakan anugerah karena iman percaya, iman kepada Yesus Kristus. Kata Rasul Paulus, bagaimana dengan kita? Halo, begitulah hidup. Jadi bukan cuma sekedar hidup, anugerah itu begitu mencakup luas, anugerah itu diidam-idamkan, dan kita memiliki anugerah itu ketika kita percaya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, anugerah itu juga pemberian Allah untuk memperoleh kehidupan kekal. Jadi itu harus dipertahankan, ya, tetap beriman, tetap kuat, tetap semangat, tetap mengikuti setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan perintah itu adalah demi kebaikan kita, bukan untuk Tuhan. Dia mah udah baik, dia pencipta, dia Allah semesta alam, dan semuanya untuk kebaikan kita. Yang terakhir kita akan lihat anugerah itu manfaatnya apa lagi. Ya, kita baca satu ayat dalam Lukas pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa Yesus, Allah dalam wujud manusia, yang ikut merasakan bagaimana susahnya dalam kehidupan, ikut bisa merasakan rasanya lapar, bisa ikut merasakan bagaimana rasanya gagal, bisa ikut merasakan bagaimana rasanya sedih. Dan hari itu dia tahu ada sekelompok nelayan yang pada pagi hari dia sedang membersihkan jalannya, dan Yesus tahu malam itu dia tidak menangkap apa-apa. Padahal mereka itu nelayan-nelayan yang berpengalaman. Mereka tahu di mana tempatnya ikan, rumponnya, jenis ikannya di sebelah. Udah pengalaman banget. Tetapi hari itu bagi dia itu seperti hari yang nggak baik gitu ya, apes ya, tahu apes ya. Dia nggak nangkep apa-apa, bayangkan ya. Nah, Yesus tahu. Lalu setelah Yesus mengajar, ya, lalu Yesus bilang, ayo kita berangkat ke tempat yang agak dalam, kita nangkep ikan. Petrus bilang, Guru, udah semalam-malaman nih kami kerja, semalam-malaman nih kami melakukan pekerjaan kami, tapi nggak dapat apa-apa. Ya elah, kosong. Seperti itu. Tapi kata Petrus, karena Engkau yang menyuruh, okelah. Petrus ya, dia taat atas perintah Yesus.
Oke lah katanya, karena engkau yang menyuruh. Lalu mereka tebarkan jalanya. Mungkin di tempat yang sama, yang dalam hatinya Petrus, tadi malam juga aku sudah nangkep menjala di sini. Aku kan tahu, malah harusnya malam, ini siang-siang begini, ikan udah pada tidur gitu ya. Tapi ketika dia tebar dan dia angkat, dikatakan bahwa sejumlah ikan besar ditangkap, diangkat, bahkan sampai jalanya itu saking penuhnya jalanya itu hampir koyak. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi ya. Dalam semalam-malaman dia sudah bekerja keras dengan pengalamannya, dengan semangatnya, dengan peralatan yang ada, dengan segala tool dan sebagainya. Tetapi bisa terjadi yang diangkat adalah nihil. Tidak ada satupun ikan yang diangkat. Bisa terjadi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, itulah hidup. Itulah kenyataan bahwa apa yang terjadi, bukankah kalau kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Kita berangkat dengan semangat, kita berangkat dengan penuh keyakinan, kita memiliki pengalaman, memiliki keahlian, orang tahu siapa aku, kita memiliki link bisnis yang baik, kita kenal dengan orang-orang tertentu yang bahkan merupakan klien-klien bagusnya kita. Semangat bukan? Tetapi bukan tidak mungkin setelah kita bekerja sehari, 2 hari, 3 hari kita usahakan, lalu tidak juga ada sesuatu kelihatan hasilnya. Bahkan seperti si Petrus, pulangnya pun dengan nihil. Nah, ini sangat berpengaruh kepada pribadi, berpengaruh kepada keluarga juga, karena ekonomi keluarga tentu ditopang oleh si ayah, oleh si pengusaha ini bisa terjadi. Nah, itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, ayo kita berangkat ke tempat yang dalam. Dengan kata lain begini, Petrus, aku tahu kau hari ini tidak dapat apa-apa bukan? Aku paham, luar biasa. Allah kita bukan cuma ngurusin batin, bukan cuma ngurusin sorga, tapi Dia juga memperhatikan kehidupan kita ketika seperti saat ini kita hidup. Walaupun dalam kehidupan banyak tantangan, ya, banyak kejadian, bahkan masih dalam keadaan sedikit was-was terhadap keadaan saat ini, wabah. Apalagi dikatakan lebih menakutkan lagi, ada varietas yang lebih dahsyat. Itu semua bisa membuat orang menjadi pesimis, membuat orang menjadi khawatir, menjadi setiap pribadi, apakah di rumah, di pebisnis, menjadi khawatir. Tetapi bisakah kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita itu berkuasa? Dalam keadaan sesulit apapun, pasti ada celah-celah di mana Tuhan menyediakan berkat. Dalam keadaan sulit, pasti Tuhan ada berikan kesempatan. Justru ada banyak kesempatan di dalam setiap kesulitan. Bisakah kita bangkit? Bisakah kita tetap tegar? Kita berdiri tetap dalam iman. Sebab kita lihat di sini bahwa anugerah Tuhan, anugerah yang diberikan kepada Petrus. Lalu Yesus menyuruh, tebarkan jalamu. Walaupun kelihatannya mustahil,
Walaupun mungkin Petrus berpikir, tadi malam aku juga sudah melakukannya. Tetapi ketika Yesus katakan, tebar jalamu, dan ditebar, menurut, percaya, yakin, ketika diangkat, lalu sejumlah ikan besar. Ini mau berkata, dalam keadaan apapun, ketika kita percaya, ketika kita beriman, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Bagimu, dalam bisnismu, engkau dalam keluargamu, dalam rumahmu, dalam keadaan apapun, bukankah kita memiliki Allah yang tidak terbatas? Bukan cuma itu, tetapi Allah yang kenal kita. Bukan cuma itu, tetapi Allah yang mengasihi kita. Bukan cuma itu, Allah itu memberikan anugerah kepada kita yang rendah hati. Jadi tetap percaya, tetap semangat, ya. Jangan terus jadi pesimis. Tidak, bangkitlah, karena Tuhan bersama dengan kita. Dan kita lihat, Petrus lihat apa yang terjadi, suatu mujizat besar. Tuhan bisa bikin mujizat terhadap bisnismu, terhadap kesehatanmu. Mungkin ada yang kurang sehat, di dalam nama Yesus Dia akan berikan kesehatan kepada kita. Mungkin ada yang mulai putus asa, di dalam nama Yesus Dia akan berikan semangat yang baru. Atau mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang merasa sedih, merasa ditinggalkan, merasa gagal. Tidak, engkau masih punya kesempatan. Bangkitkan imanmu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu yang terakhir ini benar-benar terakhir, apa sih sikap terhadap sesuatu yang diberikan oleh Tuhan? Dia selalu menyampaikan, ketika Allah menjawab doa kita, ketika Allah mengabulkan permintaan kita, ketika Allah merubah segala sesuatunya, apa yang menjadi sikap kita? Lihat Petrus, ya, kita baca dalam ayat yang ke-8, Lukas pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun kau berada, kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Petrus awalnya, guru, semalam-malaman aku menangkap ikan, tetapi karena hari ini engkau yang nyuruh. Dia katakan guru. Tetapi ketika di ayat yang ke-8, ya, ketika Petrus melihat mujizat yang terjadi, yang dia itu tahu, tadi malam aku sudah berusaha ke sini ke sana, nihil, semuanya kosong. Tapi hari ini di tempat yang kemarin gagal, di tempat yang kemarin itu tidak berhasil, dan dia angkat begitu banyak. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia tidak bilang guru, dia bilang Tuhan, dengan tersungkur tentunya, ya, dengan kui, dengan sujud gitu, ya, dengan sujud, dengan menyembah. Dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang yang berdosa. Suatu sikap yang patut dicontoh, suatu sikap yang betul-betul merasakan siapa dia dan siapa Yesus, yang mengasihi dan peduli sama dia. Itulah yang terakhir. Sikap Petrus adalah, ya, dia tidak tenang-tenang begitu, ketawa-ketawa, tidak. Lalu dia tersungkur, dia sujud di hadapan Yesus. Dia tidak katakan lagi guru, dia bilang Tuhan, pergilah daripadaku. Artinya bukan perkataan haraf urfiah, Tuhan pergi, dia pergi. Tidak, artinya aku ini enggak layak. Ya, siapa aku ini? Karena aku ini orang berdosa, tetapi mendapat anugerah, mendapat kasih karunia. Itulah sikap. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan,
Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus bisa melakukan mujizat itu, bahkan lebih besar dalam hidupmu. Namun ingat, ketika Tuhan jawab doamu, ketika Tuhan dengar permohonanmu, ketika Tuhan kabulkan, bagaimana sikap kita? Kita sujud, kita tersungkur, kita menyembah Dia. Kita katakan, Tuhan, Engkau Allah di dalam nama Yesus Kristus yang memberikan anugerah kepadaku, yang memberkati aku, yang mengubah hidupmu. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang tidak terbatas, dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, kami masih bernafas, kami masih sehat, Engkau memberikan kami keluarga yang baik, tempat tinggal, ada makanan, ada rezeki. Engkau juga memberikan anugerah kepada kami, anugerah untuk suatu kehidupan yang kekal. Dan Engkau juga memperhatikan kebutuhan kami selama di dalam dunia ini. Dan Engkau akan melakukannya dengan mujizat-Mu, karena tidak ada yang mustahil. Memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah online ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, bahkan sampai di luar Indonesia sekalipun, Engkau menjangkau mereka, Engkau memberkati mereka. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Memberkati seluruh usaha mata pencarian kami Tuhan. Memberkati mereka yang berdagang, berkati barang-barang dagangan mereka. Memberkati mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, berikan hikmat dan akal budi. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka. Engkau lindungi dan menyertai. Juga bagi mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau berkati, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan. Kami percaya bahwa kedatangan kami, ataupun ketika kami mengikuti ibadah, semua ini tidak sia-sia, karena Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memelihara kami sepanjang minggu ini, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama untuk beribadah dalam ibadah online di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami berada, dan juga untuk mengucap syukur atas segala kebaikan dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Kau dengar dan Kau kabulkan. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
Meskipun di dunia ini ku